Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan wacang atau sancang kawan-kawan ya. Nah ini adalah akar wahong dulunya yang kita okulasi dengan sancang kawan-kawan ya. Nah ini sudah kita proses hampir kisaran 5 tahun kawan-kawan. Jadi untuk okulasinya di sini kemarin kita program di dalam pot terlebih dahulu. Habis itu baru kita lanjutkan di lahan ground sebentar kawan-kawan ya. Namun di sini saya sudah angkat kembali ke dalam pot agar nanti kita di sini bisa membuat perpecahan anak cabang yang dekat nanti kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang kalau di lahan ground itu pertumbuhan anak cabangnya bisa agak sedikit jauh kawan-kawan ya untuk perpecahannya. Nah untuk bahan ini kalau dilihat dari pergerakan induk atau akar wahongnya ini, di situ dia seperti gerakan pohon yang agak sedikit mengarah ke slanting atau semi slanting kawan-kawan ya. Nah jadi untuk konsep terusan cabangnya itu atau terusan induknya itu nanti kita bisa konsep dengan gaya seperti agak semi slanting ataupun sedikit menjuntai ke bawah untuk di bagian ujung cascade-nya itu kan kawan ya. Nah oke kawan-kawan, karena di sini sudah ada pertumbuhan ranting atau terusan cabang, jadi di sini kita akan lakukan tahap wiring untuk perpecahan ranting ataupun terusan cabang seperti ini kawan-kawan. Jadi ini nanti kita akan arahkan atau kita lanjutkan gerakan slanting atau sedikit cascade ke bawahnya agar kita bisa membuat konsep lanjutannya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan langsung ke proses pruning dan wiring saja kawan-kawan. Nah oke kawan-kawan, sebelum kita wiring atau kita pasang kawatnya, sebaiknya kita pruning saja dulu kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa lebih mudah melakukan proses wiring ataupun membuat gerakan yang agak sedikit meliuk nanti kawan-kawan ya, atau gerakan yang biasanya kita sebut seperti gerakan semi slanting ataupun semi cascade kawan-kawan ya. Nah kita pruning saja dulu, tidak masalah kawan-kawan. Yang penting di media itu tetap kita jaga kawan-kawan ya, untuk kesuburannya. Nah ini juga karena karena baru cabang terusan, jadi harus kita bikinkan dulu terusan geraknya kawan-kawan ya. Coba saya pruning dulu daunnya ini. Nah oke kawan-kawan, untuk proses pruningnya sudah kita kondisikan tadi, dan sekarang kita tinggal melakukan proses pemasangan kawat dulu kawan-kawan ya.
Nah, oke kawan-kawan, untuk proses pemasangan kawatnya sudah kita kondisikan tadi. Sekarang kita tinggal melakukan proses pengarahan dan pembentukan kerangka mahkota di atas kawan-kawan ya. Nah, kebetulan ini di sini sudah ada pertumbuhan ranting yang lumayan cukup banyak kawan-kawan. Jadi kita akan bagi posisinya atau kita bikinkan kerangkanya kawan-kawan ya. Nah, kita langsung arahkan saja kawan-kawan ya. Nah, kita mulai dari ujung terusan slanting atau cascade-nya ini kawan-kawan ya. Nah, di sini karena terusan cabangnya ini agak ke depan, di sini akan saya arahkan agak ke belakang kawan-kawan ya. Nah, coba saya arahkan dulu ke sini kawan-kawan. Nah, untuk terusan slantingnya ini kita sesuaikan saja kawan-kawan ya. Karena di sini juga terusannya agak ke depan dulu arahnya. Jadi di sini tentu saja kita agak kedepankan sedikit nanti ujungnya kawan-kawan. Nah, kalau kita tidak arahkan dari ukuran segini nanti susah kawan-kawan. Nah, saya coba dulu segini kawan-kawan. Jadi ini nanti tidak terlalu panjang sekali kawan-kawan ya. Kita sesuaikan saja untuk ujung terusannya nanti. Coba saya tekuk sedikit kawan-kawan ya. Nah, di sini akan saya coba tekuk sedikit. Jadi menggerakkan terusan seperti ini ya biasanya kita tidak bisa sekali jadikan kawan-kawan ya. Kadang-kadang besoknya kita cari lagi biar bisa sedikit serasi dengan gerakan induk kawan-kawan ya. Begitupun gerakan terusan slantingnya nih. Nah, coba saya cukupkan dulu segini. Dan sekarang untuk di bagian atas kita tinggal membagi posisinya saja kawan-kawan ya. Nah, ini adalah perpecahan ranting yang akan kita jadikan kerangka tajuk mahkota nantinya. Nah, di sini akan saya coba sedikit ekstrim kan kawan-kawan ya. Karena ini kebetulan juga pergerakan induk agak ekstrim. Coba saya serasikan dulu.
Oke kawan-kawan, jadi untuk proses wiring atau pengarahan terusan cabang dan pembuatan kerangka di bagian mahkota, di sini tadi saya coba sesuaikan dulu untuk di bagian bawah kawan-kawan ya. Nah di bagian bawah untuk terusan selenting atau terusan cabang yang agak cascade-nya ini, di sini saya coba gerakkan seperti ini kawan-kawan. Nah kalau sekarang di situ dia masih terlihat agak kaku kawan-kawan. Jadi nanti kalau sudah membesar baru nanti bisa agak sesuai kawan-kawan. Nah untuk di bagian atas atau di bagian mahkota, di situ tadi saya seleksi beberapa tunas ranting yang pertumbuhannya agak terlalu banyak kawan-kawan. Jadi kalau kita pakai semuanya, biasanya pada saat terjadi perpecahan itu atau di bagian terusan cabang mahkota itu bisa membengkak kawan-kawan ya, apalagi pertumbuhannya dalam satu ruas tunas. Kalau tunasnya ada sampai 3 atau 4 tuh berdekatan, biasanya membengkak kawan-kawan. Nah untuk sementara kita akan gerakkan dulu dengan cara seperti ini, dan nanti kalau pembesarannya sudah sesuai, baru kita akan lanjutkan untuk tahapan pembuatan perpecahan anak cabang dan rantingnya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu, semoga bisa cukup menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.